Haleluya, shalom keluarga Shalom, Gregorian haleluya. luar biasa, haleluya. Kita berjumpa lagi di ibadah yang begitu indah ini. Dan kini mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga Tuhan. Punya Allah yang setia, punya Allah yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hatimu, menjadi ibadah yang boleh menyegarkan jiwa kami kembali Tuhan. Amin. Sebab kami telah melihat betapa baik, betapa dahsyat dan betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini pujian kami, ini penyembahan kami seutuhnya kami persembahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin, haleluya. Yes, haleluya. Mari semua kita mau nyatakan sebuah pujian berkata bahwa Yesuslah satu-satunya sahabat yang sejati. Yes. Dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Yes, haleluya. Hey. Kita mau katakan bahwa hidup yang kita jalankan adalah hidup yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan, Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yeay. Haleluya. Kaulah sahabatku Yesus. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. yes, selamanya. Yesus. Haleluya. Amin. Yes,
Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, amin. Dan dialah satu-satunya sahabat kita yang selalu setia bersama Amin. kita. Mari kita terus berseru, kita panggil nama dia, Yesus, Yesus, dan Yesus. Hey, hey. Katakan sama-sama. Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Kita tak akan takut Takkan ku karena takut, Tuhan beserta karena kita Engkau dan Dia membela pembelaku. kita, amin. Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Panggil. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Hey, hey. Kita katakan lagi dari awal pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita, amin. Haleluya. Katakan, Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Yes. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Mari Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di sekali lagi hatiku. kita panggil dia. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di Lebih lagi hatiku. katakan. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Haleluya. Yes, yes, yes. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih amin, Bapa, amin. Engkau ajaib. Yes, Dan haleluya. kini tiba saatnya kita semua mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Dan biarlah fokus kita, hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada kaki salibnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di altarnya dan di tempatnya yang maha kudus kita datang menghampirinya. Haleluya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Bila Engkau yang membuka pintu, maka tidak akan ada yang bisa menutupnya. Bila Engkau yang telah mengangkat, maka tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Yes. Sama-sama kita mau katakan pujian ini, haleluya. Haleluya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
sekali lagi kita mau katakan segala perkara kami Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu Tuhan, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tidak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu, oh Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanmu. Oh, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanku, sebab Kau berada bersamaku. Oh Yesus, Kau Allah pemelihara kami, nama-Mu berkuasa Tuhan. Yes, Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesusku. Ku angkat pujian ini untuk-Mu, oh Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, hinabatu syekerabata. Kami sangat bangga, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Tuhan, Bapa yang perkasa. Yesus Kristus nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku agungkan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia, nama-Mu
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Sama-sama kita angkat tangan, kita mau katakan, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian ini adalah janji yang Kau berikan pada hidup kami. Amin. Tuhan. Yes. Bahwa kami akan melihat anak-anak-Mu semakin tinggi, terbang seperti Raja Wali di atas segala percobaan Tuhan. Tuhan, persiapan hati kami menjadi tanah yang subur untuk boleh ditaburi oleh benih firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, setiap firman ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan tertanam, bertumbuh dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan saya selalu berdoa untuk kita semua masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allah yang luar biasa yang memimpin kita semua hari lepas hari, minggu lepas minggu, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga kita bisa kebaktian, bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita, buka pikiran kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau pelihara kami Bapa. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Kasih karunia-Mu kami rasakan, kami terima Tuhan. Dalam keseharian kami sadar Tuhan kami tiada arti tanpa Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman disampaikan tidak hanya kami dengar dan kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semakin berkenan. Kami menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau hidup kami berubah. Setiap hari semakin baik serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Pimpin dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Malam hari ini judul khotbah saya adalah taat. Taat. Judul yang sangat sederhana, tetapi taat ini merupakan esensi yang paling krusial, yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Mari kita buka di Roma pasal yang kelima ayat 19. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini adalah kutipan dari perikop yang berjudul Adam dengan Kristus. Adam tidak taat, maka dikatakan semua orang telah menjadi berdosa. Keturunan Adam menjadi keturunan yang berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu yang namanya Kristus, Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Hari ini saya mau menjabarkan beberapa kebenaran mengenai ketaatan, mengenai taat. Satu kata yang selalu menjadi penentu dalam sejarah kehidupan manusia. Dikala manusia itu dalam dosa, karena ketidaktaatan, itu merubah jalan hidup sejarah manusia. Dan sebaliknya, ketaatan Yesus juga merubah sejarah hidup manusia. Ketaatan Yesus menyelamatkan semua kehidupan manusia, membuat kita yang tadinya harus binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut. Maut yang tadinya menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita diberikan sorga yang mulia daripada Bapa, daripada Yesus. Ketika dia mau taat, dia mau mati di kayu salib untuk setiap kehidupan kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak menjadi bagian dalam kebinasaan.
Nah, yang menjadi penentunya adalah taat itu. Adam tidak taat, Yesus taat. Yang menjadi penentunya adalah apa? Yang namanya taat. Yang namanya ketaatan. Dia tidak taat, Adam tidak taat, maka manusia beroleh dosa. Karena pemberontakannya, karena bangkang, akhirnya manusia cuma jatuh dalam dosa. Dan karena ketaatan Yesus, kita semua beroleh yang namanya selamat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ketaatan juga merupakan kunci kesuksesan tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal. Contohnya seperti Abraham, seperti Musa, Daud, Salomo, Maria, Paulus, Petrus, bahkan Yesus. Ini merupakan kunci kesuksesan mereka. Bagaimana Abraham dia taat sama Tuhan ketika dia harus meninggalkan negeri Ur Kasdim, ketika dia harus mendapat pengharapan, mendapat kepercayaan bahwa di masa tuanya dia punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di lautan. Bahkan ketika dia punya anak satu-satunya yang namanya Ishak, Tuhan minta dia serahkan, dikorbankan di atas gunung. Tapi karena Abraham taatlah, maka Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Kesuksesan Abraham ditentukan dari yang namanya taat. Begitu pula dengan Musa. Ketika Musa harus mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Daud, ketaatan Daud. Ketaatan Salomo disuruh bangun bait Allah. Harusnya disuruh bangun bait Allah. Tapi Salomo bangun dengan segitu luar biasa megah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nuh juga taat, diminta bangun bahtera di atas gunung. Heran, orang-orang semuanya heran. Bangun perahu harusnya di pinggir laut, di pinggir pantai, ini bangun perahunya di atas gunung. Nah, ada lagi siapa? Maria yang taat. Dia harus mengandung Yesus padahal dia masih perawan. Kalau zaman waktu itu ketika seseorang mengandung tapi belum bersuami, bisa dirajam mati. Tapi Maria apa? Taat. Petrus pun taat ketika Yesus minta apa? Ayo ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan sudah semalam-malaman aku mencari ikan tapi gak dapat. Tapi karena engkau yang suruh, oke, aku ikut. Taat. Akhirnya Pak Petrus tebar jala, dapat ikan begitu banyak. Ketaatan merupakan kunci kesuksesan mereka. Yesus pun demikian. Dia mau taat mati di kayu salib. Nah, saya mau beritahu juga, apabila kita mau berkenan di mata Tuhan, kita harus belajar taat. Kalau kita mau meraih yang namanya kesuksesan, kita pun harus belajar yang namanya taat. Taat pun merupakan perintah Tuhan. Kalau nanti kita baca semua firman Tuhan, semuanya bicara tentang taat. Taat merupakan perintah Tuhan, merupakan kebenaran firman Tuhan yang tentu saja harus kita lakukan, harus kita jalani. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada pimpinan kita, ketaatan kepada pemerintah, semua itu adalah perintah Tuhan dan kita harus jalankan. Nah, oleh sebab itu, kalau yang namanya ketaatan merupakan kunci kesuksesan, saya mau saudara dan saya pun kita harus berhasil. Haleluya, kita harus diberkati Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar, kita perlu belajar bagaimana caranya supaya kita bisa taat. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat? Ada 4 hal bagaimana caranya supaya kita bisa taat. Ada begitu banyak cara, tapi saya catat pada malam hari ini ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita taat? Taat itu adalah pilihan. Kita mau taat atau kita tidak mau taat. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Masalahnya mau apa tidak untuk kita taat. Bagaimana kita harus belajar taat? Harus punya pilihan. Saya mau taat, saya mau komitmen, saya mau setia, saya mau taat, saya mau. Itu pilihannya. Kita harus ambil pilihan itu. Bukan soal bicara bisa, nggak bisa. Waktu Musa diminta Tuhan, Musa keluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang apa? Aku nggak cakap lidah.
Bukan soal bisa nggak bisa. Masalahnya engkau Musa mau apa tidak. Musa bilang aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa apa. Tuhan kasih tanda-tanda kepada Musa. Musa bilang apa? Iya mau. Bukan soal bisa nggak bisa. Kadang-kadang kita bilang Tuhan saya nggak bisa taat. Bukan kita nggak bisa, kita nggak mau taat. Kalau kita mau, Tuhan akan tunjukkan caranya. Haleluya. Masalahnya bukan bisa apa nggak bisa. Masalahnya kita mau apa tidak mau. Kalau kita tidak mau, Tuhan nggak tunjukkan caranya. Tapi kalau kita mau, kita bilang Tuhan aku mau, Tuhan akan tunjukkan caranya. Hari ini banyak doa orang Kristen tidak dijawab karena orang Kristen tidak mau belajar, tidak mau bertindak, tidak mau ngambil kesempatan itu, tidak mau taat. Kalau mau, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu, bagaimana cara supaya kita taat? Ya, taat itu pilihan. Kita mau ambil gak pilihan itu? Kita mau ambil gak ketaatan itu? Oh, oke, saya mau. Oke Tuhan, saya mau. Nah, kita contoh Yesus. Yesus mengambil pilihan untuk taat. Filipi pasal yang kedua ayat 5-9. Filipi pasal yang kedua ayat 5-9 dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus mengambil pilihan, saya mau taat, aku mau ikut panggilan itu. Dalam hati Yesus ada rasa bagaimana? Gak pasti. Yesus pasti ada merasa khawatir, ada merasa cemas, pasti ada. Sebab secara dia manusia. Kalau kita baca di dalam Injil, dikatakan waktu Yesus di Taman Getsemani ditemani oleh 3 orang murid-muridnya, dia berdoa. Dia ngomong sama murid-muridnya, hatiku ini sangat sampai mati rasanya. Dikatakan demikian, sampai mau mati rasanya. Kalau kita bisa baca, ketika di Taman Getsemani, Yesus bilang sampai mau mati rasanya. Dan dia berdoa, dikatakan apabila cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus mau mengambil cawan itu karena itu kehendak Bapaknya. Dia sempat bolak-balik lihat muridnya, bobo, soimuk murid-muridnya. Dia katakan, kau bisa gak bangun sebentar temenin aku? Lalu Yesus berdoa lagi dengan doa yang sama. Tuhan, apabila aku harus ambil cawan ini, biarlah kehendakmu yang jadi. Dia balik lagi ngeliat murid-muridnya tidur lagi. Akhirnya dia balik lagi berdoa lagi. Dia kembali, dia bangunin muridnya. Dia bilang, waktuku sudah dekat. Orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan Yesus mau mengambil keputusan untuk taat. Haleluya. Kita bersyukur. Nah, saat ini kita mau nggak ambil keputusan? Mau nggak kita ambil keputusan itu? Kita mau taat. Taat akan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan soal bisa nggak bisa, masalahnya kita mau apa nggak mau. Nah, inilah yang membedakan. Ketaatan inilah yang membedakan Abraham dengan Lot. Ketika Abraham dia dipanggil, dia langsung berangkat. Kita mau baca Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Kalimat pertama, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Aneh bukan? Abraham berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tujui. Tetapi Abraham berangkat nggak? Abraham berangkat. Padahal di negeri Ur Kasdim Abraham sudah punya segala-galanya. Abraham sudah menjadi saudagar di sana. Dia punya hidupnya, dia punya bisnisnya, dia punya keluarga di sana. Tapi ketika Tuhan suruh dia berangkat, dia berangkat. Dia nggak pakai tanya. Beda sama keluarga Lot, yang istrinya jadi tiang garam. Disuruh jangan nengok ke belakang, istrinya nengok ke belakang, kayak jadi tiang garam.
Udah begitu sempat ada perdebatan ketika malaikat Tuhan bilang apa? Lot, pergilah ke atas gunung. Diminta pergilah ke atas gunung supaya engkau dan keluargamu selamat. Tapi dasar Lot ini kepala batu. Lot bilang apa? Aku mau ke lembah aja. Tuhan mau meninggikan Lot di atas gunung, tapi Lot lebih milih di lembah. Berada di bawah sehingga akhirnya ada dosa insest di sana. Anak-anaknya hamil dari Lot. Sehingga keturunan anak-anaknya Lot itu adalah menjadi musuhnya Israel. Karena ketidaktaatan, perbedaan ini Abraham memilih untuk taat meskipun dia nggak tahu tujuannya. Tetapi Lot sudah dikasih tahu tujuannya. Pergilah engkau ke atas gunung supaya engkau dan sisi keluargamu tidak binasa. Tetapi Lot malah berangkatnya ke lembah. Tuhan mau dia ke tempat tinggi, ke atas biar dia diberkati Tuhan. Biar dia semakin tinggi, tapi Lot lebih milih ke bawah. Ketaatan menentukan keberhasilan. Oleh sebab itu kita ambil keputusan pada malam hari ini. Kita mau taat dengan panggilan kita atau kita tidak mau taat. Apa yang hari ini menjadi tanggung jawab kita? Engkau yang bekerja, taatlah dengan pekerjaanmu. Engkau yang melayani Tuhan, taatlah dengan pelayananmu. Engkau yang hari ini punya keluarga, engkau yang hari ini punya orang tua, engkau yang hari ini punya anak, engkau yang hari ini yang punya atasan, punya bos, taatlah pada mereka. Ini adalah sebuah keputusan, kita mau ambil apa tidak. Terlebih kepada kebenaran firman Tuhan, kita mau taat atau tidak taat. Keputusan di tangan kita. Bagaimana caranya supaya kita taat? Kita harus ambil keputusan untuk taat. Ini adalah pilihan. Yang kedua, taat itu dapat terjadi kalau kita kenal kepada siapa kita harus taat. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat? Kita harus kenal kepada siapa kita harus taat. Tidak kenal maka tidak sayang. Itu ada pepatah. Tidak kenal maka tidak sayang. Nah, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa tidak sepenuhnya kenal Tuhan. Dia dibodohi oleh si ular. Si ular bilang kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, engkau akan seperti Allah. Kalau Hawa kenal siapa Tuhan, kalau Hawa tahu siapa Allah, dia sadar dia adalah manusia dan apapun yang manusia kerjakan dia tidak bisa mengimbangi apa itu Allah. Betul tidak? Kalau Hawa menyadari dia kenal Tuhan, bagaimana supaya kita bisa taat? Kita mesti kenal. Nah, Hawa ini nggak kenal siapa Tuhan, cuma tahu itu adalah Tuhan. Ketika ular bodohi Hawa, makan buah ini maka kamu akan seperti Allah. Engkau akan seperti Allah. Tahu yang baik mana yang jahat. Harusnya kalau Hawa kenal Tuhan, apapun yang Hawa bisa lakukan, apapun yang manusia lakukan, manusia tidak bisa mengimbangi Tuhan. Betul tidak? Mau dia makan buah, mau dia makan buah satu pohon, mau dia tebang pohonnya, nggak bisa seperti Allah. Allah kita maha dahsyat, maha luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan isinya. Hawa adalah ciptaannya. Bagaimana ciptaan bisa seperti penciptanya? Itu sudah tidak masuk akal. Karena Hawa tidak mengenal, maka Hawa tidak taat. Beda dengan Abraham. Abraham kenal siapa Tuhannya. Abraham kenal siapa bapaknya, siapa Allahnya. Abraham kenal. Maka Abraham ketika dia dicobai untuk serahin Ishak, dia lakukan itu. Kenapa? Dia kenal bapaknya kok. Dia kenal siapa Tuhannya. Tuhan yang kasih anak ke dia. Ketika Tuhan minta anaknya diserahkan, dia serahkan kepada Tuhan. Dia kenal kalau dia serahkan anaknya kepada Tuhan, Tuhan bisa hidupkan anaknya lagi. Kita baca firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 17-19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu. Janji apa? Janji keturunannya yang banyak itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal satu-satunya. Walaupun keadaannya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, perhatikan baik-baik, karena ia mengenal, dia tahu bahwa Allah berkuasa. Dia tahu
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita mesti kenal siapa Allah kita. Abraham tahu Allahnya. Abraham tahu kalau saya serahkan Ishak, Allah yang aku sembah bisa menghidupkan orang mati. Dari situlah Abraham seakan-akan telah menerimanya kembali. Kalau saya potong anak saya, kalau saya serahkan anak saya, Tuhan pasti akan memberikan lagi kepada saya. Haleluya. Kalau kita mau kenal siapa Tuhan kita, kita pasti taat. Tuhan kita begitu luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Taatilah Dia. Taatilah Dia yang memberikan kita tanggung jawab yang hari ini kita punya untuk kita bisa kelola. Tanggung jawab yang Tuhan berikan itu semua daripada Tuhan. Percayalah, kalau kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan memberkati setiap kita. Yakin dan percaya, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, kerjakan dengan sepenuh hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan memakan hasil dari buah pekerjaan kita. Perhatikan baik-baik, harus belajar taat. Kita juga contoh, kita kenal negara Singapura. Dulu sebelum pandemi kita sering ke Singapura. Saya heran, beda 1 jam aja. Kalau di Singapura, makan permen bungkusnya kita kantongin. Betul tidak? Di Singapura bilang apa? Jangan buang sampah sembarangan. Makan permen bungkusnya di kantong. Mendarat di Jakarta, mendarat di Soekarno-Hatta, belum lihat tong sampah, ambil sampahnya, buang sembarangan. Bedanya cuma 1 jam. Kenapa? Karena orang kenal kalau di Singapura buang sampah langsung kena fine, langsung kena denda. Kalau di Jakarta, nengok kiri nengok kanan, nggak ada Satpol PP, ambil sampah, buang sembarangan. Kita nggak kenal. Kenapa? Karena kita nggak pernah didenda karena kita buang sampah sembarangan. Ada yang pernah didenda ketika buang sampah sembarangan? Nggak pernah. Kita tahu apa? Oh, negara kita belum seperti itu. Padahal beda cuma 1 jam. Kalau saudara tinggal di Batam, beda cuma 20 menit. Di Singapura bisa. Di Harbourfront kita bisa makan permen, buang sampah. Sampai di Batam, buang sembarangan. Bahkan turun dari ferry aja buang sampah sembarangan. Ya, kita nggak bisa taat. Belajar taat. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa taat? Baca, lihat, dan dengar petunjuk. Petunjuk atau rambu biasanya dibuat untuk menolong kita. Untuk menolong setiap kita yang baca dan lihat. Ketaatan. Itu bagaimana supaya kita bisa belajar ketaatan. Yuk kita mau baca, kita mau lihat petunjuk. Bagaimana mau taat kalau kita nggak pernah baca petunjuk? Bagaimana kita mau taat kalau kita nggak pernah dengar? Bagaimana kita mau taat kalau kita nggak pernah lihat petunjuk? Justru ketika kita baca, lihat, dengar, kita tahu apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa patuhi. Di sana muncul ketaatan. Ketaatan muncul ketika kita patuh. Ketika kita patuh, kita mau melakukannya. Nah, kalau kita mau taat, mau belajar taat, kita harus baca petunjuk, kita harus lihat petunjuk, kita harus dengar petunjuk dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini yang menjadi petunjuk kita adalah apa? Firman Tuhan. Dalam hidup ini, firman Tuhan adalah petunjuk dalam hidup ini. Lihat yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap orang yang taat pada firman-Nya. Dan dengar perkataan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Jadikan itu petunjuk. Petunjuk dibuat untuk menolong setiap kita, untuk menghindarkan kita dari bahaya. Sudah pasti dan wajib untuk kita patuhi. Firman Tuhan dibuat untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk membuat kita berhasil, untuk membuat kita beruntung. Bukan buat Tuhan. Tuhan gak ada kepentingannya dalam firman Tuhan. Tapi firman Tuhan buat kita. Kepentingannya untuk kita. Supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan. Agar kita berhasil, beruntung. Kita diberkati, kita sukses dalam hidup ini. Contoh. Ketika saudara melihat petunjuk jalan licin,
Itu petunjuk buat siapa? Apakah buat yang bikin jalan? Buat kita. Supaya kita tidak terlalu cepat sehingga mobil kita tidak tergelincir. Ketika kita di pom bensin, kita melihat larangan, dilarang merokok di dalam pom bensin. Itu buat siapa larangannya? Buat kita. Dilarang main handphone di area pom bensin. Itu buat siapa larangannya? Buat kita. Supaya kita tidak merokok, supaya kita tidak main handphone yang menyebabkan kebakaran. Kalau kebakaran yang susah kita. Betul tidak? Peraturan dibuat untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan yang bikin peraturan. Buat kita, supaya kita selamat. Firman Tuhan dibuat untuk kita selamat. Firman Tuhan ditulis untuk kita selamat. Untuk kita bisa pegang kebenaran itu. Supaya kita beruntung. Supaya engkau berhasil. Supaya kita sukses diberkati Tuhan luar biasa. Kita buka firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu ayat yang ke-7. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Tuhan bilang kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah engkau tidak taat, tapi lurus aja. Ikutin kebenaran firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai, sama seperti hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Supaya engkau beruntung. Kalau kita mau beruntung, ayo. Kalau kita mau berhasil, ayo. Kita mau taat, kita mau baca, kita mau lihat, kita mau dengar petunjuk yang daripada Tuhan. Supaya hidup kita selamat. Supaya hidup kita berhasil, beruntung, sukses diberkati Tuhan luar biasa. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Inilah yang harus kita camkan. Kalau kita mau taat, kita harus baca, lihat, dengar petunjuk firman Tuhan yang membuat kita beruntung. Kemanapun kita pergi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan hoki. Engkau akan beruntung. Ini untuk kita. Firman Tuhan dibuat untuk kita. Firman Tuhan dibuat untuk kita. Supaya kita berhasil, kita beruntung kemanapun kita pergi. Poin keempat yang terakhir. Bagaimana kita caranya supaya kita bisa taat. Tadi yang pertama, taat itu adalah pilihan. Yang kedua, kita harus kenal kepada siapa kita harus taat. Yang ketiga, baca, lihat, dan dengar. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita taat. Taat mulai dari hal yang kecil. Belajar taat mulai dari hal yang kecil. Belajar taat mulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari hal yang mudah. Contohnya di dalam keluarga. Taat gak kita sama orang tua kita? Firman Tuhan bilang di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang kedua. Dan yang kelima saya akan sambung. Demikianlah firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kita lompat ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ketaatan dimulai dari hal yang sepele. Dari orang tua kita. Kita belajar taat gak sama orang tua kita? Taat gak kita dengan atasan kita, dengan bos kita? Kita belajar taat pemerintah. Kita kemana-mana pakai helm gak kita? Kita belajar yang sepele. Pemerintah bilang apa? Pakai masker. Ayo, yang masih suka buka-buka masker di pinggir jalan, belajar taat. Toh kita pakai masker untuk kepentingan kita. Ketika kita naik motor harus pakai helm, itu demi keselamatan kita. Kalau kita naik motor harus punya SIM.
Itu untuk kepentingan kita. Supaya kita sudah berlatih, supaya kita sudah disertifikasi oleh negara, kita bisa mengendarai kendaraan bermotor, mobil ataupun motor. Kita harus belajar taat dengan orang tua kita, belajar dari hal yang sepele. Kalau yang kelihatan aja kita belum bisa taat, apalagi yang gak kelihatan. Bagaimana kita mau taat sama Tuhan, sama orang tua kita yang kita susah taat? Kita masih bangkang, kita masih pala batu. Orang tua kita baik, perhatian sama kita, ngebilangin kita, tapi kitanya bandel, kitanya gak mau taat. Mulai sekarang belajar taat. Wah, saya udah usia 40. Papa saya ngomong, mama saya ngomong, saya gak mau denger. Hei anak-anak, kata usia mau 50, 40, 50, orang tua ngomong kita harus dengar. Haleluya, amin. Belajar taat. Firman Tuhan bilang, karena haruslah demikian. Ada janji dari ketika kita hormati orang tua kita. Bagaimana kita mau berhasil? Bagaimana kita mau sukses kalau kita nggak pernah taat kepada orang tua kita? Dan kita juga harus belajar taat kepada pemimpin kita, kepada atasan kita di kantor, tugas yang diberikan oleh dosen kita, tugas yang diberikan, PR yang diberikan oleh guru kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Belajar taat, karena taat adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan, keberuntungan setiap kita. Belajar taat dimulai dari sekeliling kita. Taat gak kita dengan aturan-aturan yang berlaku, aturan lalu lintas? Taat gak kita ketika diminta jangan buang sampah sembarangan? Taat gak kita ketika kita bilang harus pakai masker? Taat gak kita kalau kita dihimbau untuk ambil vaksin? Kita belajar dari hal yang sederhana sehingga kita bisa taat kepada hal-hal yang besar. Taat kepada firman Allah, taat kepada petunjuk yang Allah berikan, sehingga Tuhan senang dengan kita, sehingga kita menjadi anak yang diberkati Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan akan memihak orang-orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mau memberkati kita, memberkati kami, membuat kami berhasil, membuat kami beruntung Tuhan. Kami mau belajar pada malam hari ini. Kami mau belajar untuk kami bisa taat kepada Engkau Tuhan. Taat pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Taat kepada hal-hal yang sepele. Taat kepada orang tua kami. Taat kepada peraturan. Taat kepada pemimpin kami. Kami belajar taat dan setia Tuhan. Karena kami mau Tuhan. Kami mau menjumpai keberhasilan kami. Kami mau menjumpai Tuhan keberuntungan kami. Kami mau menjumpai Tuhan kami diberkati Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Suami-suami taatlah dengan istri, istri-istri taatlah dengan suami, anak-anak taatlah dengan orang tua, sehingga kita semua bisa melihat kerajaan Allah, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Allah yang terus berbicara, menegur kami, mendidik kami, menghibur kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat sekalian. Engkau yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.